Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Martin Story. Tentunya masih bersama saya, Martin, yang akan bercerita tentang horor, kisah-kisah misteri, pesugihan, dan lain-lain. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, tolong di subscribe dan juga ditekan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita kami selanjutnya. Selamat mendengarkan. Siapa pria tadi? Mengapa dia bicara seperti itu? Dan kenapa juga Mak Sumi dan Tika mengajakku pergi dari sini? Bukankah mereka juga warga desa Sumberjo? Benarkah warga desa ini semua sesat? Apa yang dikatakan pria yang datang tadi mengingatkan Rama pada ucapan Bibi Sania yang mengatakan setua apapun warga desa Sumberjo, mereka akan terlihat muda terus. Apa mungkin ritual yang mereka lakukan untuk membuat mereka awet muda? Rasanya tidak mungkin jika hanya memakan apa yang ada di alam, wajah mereka terlihat sama semua usianya. Benar-benar desa yang mencurigakan, geram Rama. Selama Niken dan yang lainnya belum pulang, Rama hanya rebahan di dalam kamar dan sesekali ia ke ruang tamu. Merasa jenuh menunggu, iseng-iseng Rama melihat-lihat lemari tua yang ada di ruang tamu. Sebelumnya, Rama tidak pernah tertarik dengan lemari itu. Ketika akan membukanya, rupanya lemari dikunci. Kira-kira apa isi lemari itu ya? Gumam Rama. Ditelisiknya setiap sisi lemari. Biasa saja, tidak ada yang menarik dari lemari itu. Mungkin juga hanya perabot batin Rama. Brak! Dari atas lemari jatuh sebuah benda. Rama melongok ke belakang lemari. Sebuah bingkai foto. Diambilnya bingkai foto itu. Di dalamnya terdapat potret seorang pria dan seorang wanita yang mirip dengan Niken dan dua orang anak perempuan. Siapa mereka? Apa mungkin orang-orang yang berada di dalam foto adalah keluarga Niken? Ibu, bapak, Niken dan Mbak Nania. Apakah mereka yang ada di foto itu? Gumam Rama. Ya, pasti itu mereka. Di dalam foto, Sartila yang tidak tersenyum, ia terlihat murung. Rama akan mengembalikan foto itu ke atas lemari, namun sesuatu terjatuh dari belakang bingkai foto. Secari kertas, Rama lalu mengambil kertas itu. Di sana tertulis, "Kamu sudah mengkhianatiku. Tidak akan aku biarkan kamu dan selingkuhanmu hidup. Aku berada di jalan yang benar karenamu, tapi tidak lagi. Aku akan mengikuti jejak ibuku. Biarlah aku berada dalam kesesatan, asalkan bisa menyakitimu dan selingkuhanmu. Tidak akan lagi aku menjadi orang baik. Akan kubuat kamu dan dia menderita. Akan kubuat kematian kalian amat menyakitkan." Rama tertegun membaca kalimat demi kalimat dalam kertas itu. Pasti orang yang menulisnya ini sangat terluka karena pengkhianatan yang dialaminya. Rama sampai merinding dibuatnya. "Mas Rama, Mas, kami pulang," panggil Niken. Bergegas Rama menyelipkan kertas ke dalam bingkai foto itu lagi dan dikembalikannya foto itu di atas lemari. Rama lalu pergi untuk membuka pintu. "Lama sekali kamu membuka pintu," celetuk Naina. "Aku tadi tidur, Mbak Ina. Maaf agak lama." "Bangun tidur, ngumpulin kesadaran dulu," jawab Rama. "Ada orang yang datang tadi, Mas?" "Ada, Dek." "Siapa?" desak Sarti. "Tika, Mak Sumi, dan seorang pria tua." "Pria tua?" tanya Sarti lagi. Rama mengangguk. "Siapa ya, Bu?"
tukas Naina. Pasti Randu. Sarti mengepalkan tangan, wajahnya memerah, otot-otot di lehernya menegang, dan setelahnya terlihat kendur seperti nenek-nenek. Ibu, Niken memegang telapak tangan Sarti. Sarti tersentak. Mulut wanita itu komat-kamit. Tak lama berselang, urat-urat di lehernya kembali seperti semula. Hal aneh yang Rama lihat dari mertuanya itu bukan hanya sekali ia lihat. Pertama, waktu Bibi Sania membisikkan sesuatu ke telinga mertuanya itu. Kedua, ketika Rama diganggu hantu-hantu pria dengan kepala yang hampir putus. Dan ketiga, barusan ia melihat leher Sarti mengendur seperti kulit nenek-nenek. Ketika Sarti marah, ia terlihat menakutkan dan seperti nenek-nenek. Memang siapa itu Randu? Tanya Rama. Randu itu pria jahat. Dia kesini pasti menghasutmu, Rama. Apa kamu membukakan pintu untuknya? Tidak, Bu, saya tidak membuka pintu. Bagus. Apapun yang dikatakan dia, itu semua bohong. Dia itu seorang penipu ulung. Tegas Sarti. Aku yakin Tika mengajakmu untuk ikut bersamanya kan, Mas? Iya, Dek. Dia itu memang kegatelan, Mas. Lihat pria tampan, selalu ia dekati. Dia mau merebut kamu dariku, sungut Niken. Lalu Mas Sumi, untuk apa dia datang ke sini? Gumam Naina. Apa ada yang pernah memanggil Sumi ke sini? Tanya Sarti. Kemarin aku meminta Mak Sumi untuk mengurut Mas Rama. Bodoh kamu Niken. Wanita itu jika tahu ada pria, dia akan kembali mendatangi rumah di mana pria itu berada. Timpal Sarti. Maaf, Niken tidak tahu, Bu. Sarti menarik nafas panjang. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Lain kali kamu jangan gegabah. Apapun yang kamu lakukan, tanyakan dulu kepada ibu. Baik, Bu. Apa Mak Sumi itu orang jahat? Tanya Rama dengan polosnya. Iya, hanya saja Niken tidak tahu. Dia sudah ingin mengambilmu dari kami. Mengambilku? Apa maksudnya, Bu? Rama bingung dengan apa yang dikatakan Sarti. Dia itu sama seperti Tika dan ibunya, terobsesi dengan pria. Memangnya di mana suami mereka hingga mereka mendatangiku dan memintaku untuk ikut mereka? Suami mereka sudah mati, ucap Naina. Oh, Rama membulatkan mulutnya, lalu ia terdiam, seperti memikirkan sesuatu. Apa semua pria di desa ini sudah mati? Tanyanya lagi. Kebanyakan pria di desa ini pergi merantau ke kota, Mas. Bukan mati, jelas Niken. Benarkah? Kenapa aku tidak bertemu satupun pria di desa ini? Hanya pria yang mengajakku pergi tadi dari sini yang aku lihat. Kan sudah Niken katakan, jika pria di desa ini merantau, biasanya mereka akan pulang ke desa saat lebaran, ucap Naina ketus. Sudah, kita harus mempersiapkan diri, jangan sampai lengah malam ini. Ingat, malam ini malam Jumat Kliwon, di mana Roro akan menuntut balas atas kematiannya. Apakah teror dari arwah Roro sangat mengkhawatirkan? Tanya Rama. Sarti menarik nafas panjang. Tentu saja, dia sangat berbahaya. Sore ini hujan kembali turun dengan derasnya. Jendela kamar Rama dan Niken sampai terbanting berkali-kali karena hujan disertai angin kencang. Rama yang berada di dalam kamar berjalan ke arah jendela. Ia akan menutup jendela itu. Sebelum ia menutup jendela, Rama sempat melihat Bibi Sania berjalan di kebun yang ditumbuhi pohon singkong. Wanita itu berhenti di salah satu pohon singkong. Ia berjongkok dan entah apa yang ia lakukan. Rama tidak bisa melihatnya karena Bibi Sania dalam posisi membelakanginya.
apa yang dilakukan Bibi Sania di tengah hujan deras. Rama bermonolog. Rama terus memperhatikan Sania. Wanita itu terlihat sangat mencurigakan. Bibi Sania berdiri. Ia memasukkan sesuatu ke dalam bra miliknya. Apa yang Bibi Sania sembunyikan itu? Rama memicingkan mata. Mas, tepukan mendarat di bahu Rama, membuat ia tersentak. Bikin kaget saja kamu, Dek. Hehe, maaf Mas. Kamu ngapain sih? Serius banget di depan jendela. Itu, Dek, Bibi Sania ngapain ya hujan-hujan di kebun? Bibi Sania di kebun singkong? Iya, Dek. Itu di sana loh. Bibi Sania sudah pergi. Tok tok tok. Belum sempat Niken berbicara, terdengar suara ketukan pintu. Sebentar, aku bukain pintu dulu, Mas. Niken berlalu meninggalkan Rama. Rama pun keluar dari kamar untuk melihat siapa yang datang. Rupanya Nyi Ageng yang datang. Untuk apa wanita itu datang di tengah hujan deras? Apa ia tidak bisa menunggu hujan reda? Mungkin ada hal penting hingga Nyi Ageng tidak bisa menunggu. Sikap Niken sama sekali tidak bersahabat kepada wanita itu. Mempersilahkan masuk pun tidak. Tunggu di sini, aku panggilkan ibu, ucap Niken dengan sengit. Ia lalu masuk ke dalam rumah. Siapa di luar, Dek? Orang gila, Mas. Dia ingin bertemu ibu. Aku mau panggilkan ibu dulu, Mas. Niken lalu masuk ke dapur. Tak lama ia keluar bersama Sarti. Mereka keluar untuk menemui Nyi Ageng. Sepertinya terlihat cekcok di antara mereka. Rama mengintip melalui jendela apa yang mereka bicarakan sampai terjadi keributan. Rupanya di luar sana ada Sania juga. Pria itu harusnya jadi milikku karena ia datang lebih dulu kepadaku. Tutup mulutmu, Ageng, teriak Sania. Apakah yang akan terjadi di antara mereka? Apakah Nyi Ageng akan berhasil merebut Rama dari tangan Sarti? Tunggu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.